Orang meliput Haplo Y, Haplo J, itu keturunannya Bani Hashim. Iya, Bani Hashim. Bani Hashim itu ada yang Abu Lahab, ada yang Abu Jahal. Makanya yang sifatnya suka marah, larinya jangan-jangan ke situ. Yang saya hormati, ada Mama Gufron, saudara kami, Al-Bantani Pak ya, dari Banten. Dan sini hadir juga banyak para Gus, pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas undangan saya terhadap Haul ini. Saya berusaha datang. Walaupun tadi malam saya ketinggalan kereta, tapi saya datang nyampe jam 10 malam. Nah, pagi saya sibuk dengan dosen Unbra, saya kuliah di Universitas Brawijaya, mengambil doktor yang ketiga. Ya, tepuk tangan. Nah, dengan kesibukan ini, saya cukup bangga ya dengan Persatuan Wali Songo ini. Nah, ini atas idenya Pak Mama Gufron ya, menegakkan Pancasila. Dan Haul Pancasila jarang dari pondok seluruh Indonesia itu. Ya, tepuk tangan dulu. Pancasila itu tak gampang ya. Maknanya itu sangat tinggi. Tadi ada yang bilang 1 Juni lahir, ada yang bilang setelah 17 Agustus. Ya, semuanya kita nggak gubris dulu. Arti Pancasila yang paling tinggi itu adalah yang pertama. Angkanya bintang itu ketuhanan yang Maha Esa. Dulu ada protes. Ketuhanan itu bukan Tuhannya banyak. Ada yang protes maunya Tuhan yang Maha Esa, maunya. Ternyata ketuhanan. Oh, kenapa? Apa benar Tuhannya banyak? Bukan Tuhannya banyak. Nama Tuhan yang banyak. Ada 99 nama Tuhan menurut Islam. Menurut Hindu, menurut Buddha lebih dari 1 nama. Ya, itu hanya pandangan. Tetapi dengan pandangan-pandangan itu ternyata diharapkan dengan ketuhanan tulisannya banyak nama tapi tetap 1, ya sah. Berarti Tuhanmu dan Tuhanku sama. Hanya yang membedakan apa? Ya caranya beribadah berbeda pandangannya. Tapi tujuannya nyampe sinar putih, itu namanya ketuhanan. Jadi kalau surat 24 ayat 35, surat putih tengahnya lubang, itulah namanya nur ilahi. Ada nur Muhammad, ada nur insani. Ya, 3 menjadi 1. Kalau dibilang orang itu kita harus mengikuti pandangannya orang Jawa. Jawa dulu kuno itu ada Buddha, ada Hindu. Nah, sekarang saya ceritakan. Kenapa Buddha Hindu itu berkelahi terus? Di situ muncullah namanya Stupa Borobudur. Stupa Borobudur itu membuktikan Indonesia itu bersatu pada saat itu. Jadi dibilang orang Bhinneka Tunggal Ika, Dharma Mangruwa. Nah, Dharma Mangruwa itu walaupun beda-beda agama tapi tetap satu. Nah, Hindu Buddha berkelahi. Yang mana Buddha, yang mana Hindu? Rupanya Borobudur itu peristiwa Raja Pikatan, Raja Jawa. Jadi kalau Anda melihat ada Raja Jawa itu Raja Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, Wangsa Isana, 3 wangsa. Nah, kita lihat dulu Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya itu raja pertamanya namanya Pikatan. Bukan Pikatan, Sanjaya. Sanjaya diganti oleh Panung Galang, baru ganti lagi Panung Garung, baru Wawa sama Garung. Ada 5 raja. Ini Hindu. Begitu muncul namanya Sriwijaya abad ke-7 menyerang Jawa. Mulai ya Buddha sama Hindu nggak cocok gara-gara agama. Ini belum munculnya Pancasila ini. Gara-gara perang dan perang, rebutan kekuasaan, Jawanya kalah. Lama-lama Jawanya ini berpikir, kalau aku gak kawin silang sama Sriwijaya, akan terjadi perang lagi. Sailendra kebetulannya anaknya 2, yaitu Bala Putra Dewa sama Pramudawardhani. Pramudawardhani dinikahi Pikatan, nah menghasilkan anak namanya Kayuwangi. Nah, sejak itulah Borobudur berdiri. Nah, persatuan itu kunci. Makanya Pak Prabowo nyampaikan, kedaulatan, energi, pangan, dan air. Negara harus menjamin 4 pilar itu. Kedaulatannya jangan sampai orang-orang kelompok masuk dari luar masuk ke dalam, mengganggu kita, merorong kita, sehingga yang terjadi di masyarakat opini terbalik dengan adanya berita-berita. Kondisi seluruh dunia saat ini gara-gara media sosial. Media sosial yang paling kunci sekarang dibilang orang perang digital.
informasi. Berarti informasi kebenarannya disebut dengan post-truth. Apakah benar informasi itu? Orang tanda tanya. Nah, sekarang bukan post-truth lagi, namanya neo-post-truth. Berarti berita yang salah karena nggak pernah dikonter, nggak pernah ditanggapi. Ini bertubi-tubi ribuan kali keluar. Sehingga berita yang salah menjadi benar. Nah, karena apa? Karena nggak tahu. Inilah yang terjadi saat ini di Indonesia. Ya, kita lihat Arab Spring. Si Al-Baidin di Tunisia, ini seorang kaki lima diusir dari jualan di tempat A pindah ke tempat B pindah ke tempat C, diusir, kamu jangan jualan situ, melanggar aturan, pindah lagi. Lama-lamaan masyarakat ini bersatu, ngamuk sama pemerintahnya. Ya, padahal pemerintahnya benar. Lama-lama dianggap salah, karena apa? Karena sewenang-wenang. Ini yang terjadi. Sehingga pemimpinnya dirugikan, sang masyarakat yang benci dikasih senjata sama orang luar. Grupnya NATO dikasih duit, dikasih senjata untuk nggulingan sang penguasa. Al-Baidin jatuh, informasi merembet ke Algeria, merembet ke Maroko, merembet ke Libya, merembet ke Mesir, sampai Irak, sampai Syria. Semua presidennya jatuh gara-gara media sosial, gara-gara handphone. Ya, itu. Ini kondisinya. Jadi nanti mencerna ini Indonesia harus tetap bersatu. Kalau tidak bersatu seperti yang ditulis Pancasila, berbahaya. Jadi kalau terjadi kerusakannya besar. Harganya untuk membangun lagi, hutang lagi, itu nggak bagus. Makanya harus sepaham dan dialog. Nah, kuncinya itu. Nanti kalau lihat Arab Spring masuk mempengaruhi Armenia sama Azerbaijan berkelahi. Dibilang orang peperangan kota. Azerbaijan sekarang Sudan. Sang presidennya militer melawan wakil presidennya milisi berkelahi. Presidennya didukung Rusia sama Cina, wakil presidennya didukung oleh kelompok sebelahnya, itu kebalik ya. Wakilnya didukung Rusia, Cina, presidennya didukung Amerika. Myanmar tetangga kita udah ribut junta militer lawan Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi didukung Amerika, junta militernya didukung Cina. Sri Lanka presidennya kalah ditinggal ke India, masyarakatnya menguasai gedungnya. Ini yang terjadi semua. Kita jangan berkelahi lagi. Kalau ada kesalahan pasti bisa dimaafkan, tapi sejarah harus diluruskan. Makanya Wali Songo bersatu. Kata siapa Wali Songo nggak punya keturunan? Keturunan Wali Songo itu paling banyak, bahkan jutaan. Bahkan di depan-depan saya ini mungkin keturunan Wali Songo semua. Saya yakin. Nah, saya bayangkan aja, Siti Sabinah menikah dengan Ki Ageng Pamanahan, menghasilkan Sutowisjoyo. Siapa Siti Sabinah ini? Ini keturunannya Sunan Giri. Siti Sabinah bin Pangeran Sobogiri. Bin si apa? Dalam Kulon sama dalam Wetan. Dalam Kulon menghasilkan ya seluruh Jawa Tengah. Mangkunegaran, Solotiko, Surakarta, Jogja. Itu dari yang Sedoklon. Sunan Kulon di belakang orang. Sunan Wetan baru rangkaiannya Sunan Giri. Itu mulai dari Sunan Prapen sampai ke Singonegoro. Nah, kebetulan saya dari Singonegoro ke-9. Itu dari Betara Katong menikah dengan keturunan Sunan Giri 8. Perempuannya dikawini Singonegoro. Saya rangkaiannya silang, dari Ngampel juga ada, Sunan Giri ada, dengan Mama Gurpon juga saudara. Dari Alambantani, dari Sunan Banten, Bambang Wisageni ini kan punya leluhur Suryatmojo. Nah, itu Bu Kunti, itu leluhur saya. Bu Kunti menikah dengan Umar. Nah, Umar menghasilkan Basaiban Muasra Basaiban itu kakek saya. Jadi silang-silang semua. Jadi di sini semua sama. Aku yakin semuanya saudara semua. Makanya kita harus bersatu. Ya, itu semua rangkaian. Jadi ketemunya nggak susah dicari kalau nggak ada peristiwa Balawi. Kalau ada itu ya kita bersyukur, kita nikmati dulu. Karena apa? Bersatu dulu yang penting. Kalau udah bersatu, Sultan bersatu, kerajaan bersatu, kemudian Wali Songo bersatu, luruskan sejarah, begitu sejarah ketemu, oh adat istiadat budaya kita dari dulu gitu, ikutin saja budaya. Bukan berarti bakar dupa itu syirik, tidak. Itu Hindu Buddha dulu itu ada, semua ada maknanya. Jangan dibilang begitu. Karena tiap orang pandangannya beda. Islam itu artinya berserah diri aslinya.
Kalau kita nyampe yang ke puncak, orang Hindu yang berserah diri itu yang dianggap Islam. Orang Buddha yang berserah diri dianggap Islam. Orang Islam sendiri yang berserah diri dianggap Islam. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, caranya beda-beda. Ada orang sukanya begini, sukanya biarkan aja. Itu adat istiadat kita. Kalau orang suka ke makam, ya biarin aja. Itu leluhur kita. Kan dirawat. Perang Jawa itu gara-gara apa? Si Belanda itu makam leluhur Pangeran Diponegoro itu dilindas buat jalan raya. Marah nggak Pangeran Diponegoro dengan keturunannya? Ya marah, ya pasti mengatakan perang. Gara-gara makam dilindas dijadikan jalan raya, tidak izin. Nah, itu penyebabnya. Perang Diponegoro buntutnya karena perang di Cirebon. Rangkaiannya apa perang Cirebon? Si namanya apa? Kelompoknya Kanoman sama Kasepuan dipecah. Dipecahkan apa? Karena hanya Pandeman Ratu pertama. Pandeman Ratu pertamanya anaknya si Sunan Gunung Jati yang dibilang Syarif Hidayatullah. Ternyata Syarif Hidayatullah itu bersatu dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir punya anak dikawini Pandeman Ratu pertama. Jadi bersatu. Jawa sama Cirebon bersatu. Prabu Siliwangi bingung mau ngelawan. Akhirnya dia bersekongkol sama Portugis. Bukan lama-lamaan Prabu Siliwangi wilayahnya berkurang, mengutus Pangeran Purboyo dari Garut serang itu si Syarif Hidayatullah. Begitu ketemu di tengah-tengah, bukan lagi melawan tapi bersatu. Wilayah Islam makin meluas sampai Garut. Kemudian di Banten dulu awalnya bukan Islam, Hindu. Begitu Surosowan dikawini oleh Sunan Gunung Jati, menjadi Islam. Surawi Sesa kakak kandungnya Surosowan, anaknya Prabu Siliwangi dari Kentreng Mane, nggak terima. Prabu Siliwangi lari ke Jawa Timur karena nggak pencet ngikut setelah Surawi Sesa jadi raja. Sehingga apa yang terjadi? Portugis diganti kedudukannya oleh Belanda di Batavia. Sultan Agung marah. Sultan Agung itu keturunannya Joko Tingkir. Jadi namanya Diah Banowati, anaknya Joko Tingkir, dikawini Seto Kerpiak. Yang dibilang orang Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Nyokrowati, atau dibilang Mas Jolang. Itu anaknya Sutowijoyo yang dari Siti Sabina tadi. Ya, Sultan Agung Siti Sabinanya Adanggiri dan si Joko Tingkir itu bapaknya Kebokunongo menikah dengan Ratu Mandoko. Ratu Mandoko itu apa? Anaknya Sunan Kalijogo. Berarti Joko Tingkir Sunan Kalijogo ketemu sama Sunan Giri. Jadi semuanya wali. Termasuk semua Cirebon, Kanoman, Kacirebonan, Kasepuan, keturunannya Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati. Jelas ya? Nah ini Wali Songo harus bersatu, karena apa? Sama saudara kita. Walaupun lingkar tetap ketemu. Susah katanya, namanya blasteran. Ya kita ini blasteran raja, juga blasteran Rasulullah. Yang dicari itu bukan Y. Orang libut Hablo Y, Hablo J. Itu keturunannya Bani Hashim. Iya Bani Hashim. Bani Hashim itu ada yang Abu Lahab, ada yang Abu Jahal. Makanya yang sifatnya suka marah, larinya jangan-jangan ke situ. Makanya jangan suka marah. Jelas ya? Yang justru dicari itu yang X. Tapi nyari X sampai sekarang belum ketemu. Nah, makanya si siapa? Madudin, nah, saya bangga penelitian. DNA itu betul. Berarti kalau orang DNA nggak bisa ditipu kalau itu hablumnya G, kelompoknya apa? Israel. Ya sudah Israel, nggak usah dipandang bodoh lagi. Tinggal yang kelompoknya cari yang X itu hablu apa? Saya tidak tahu. Ya, sebenarnya cirinya mudah didapat. Kalau ada leluhurnya yang kalau mati makamnya dibongkar dan kuburan orangnya masih utuh. Nah itu ciri khas yang X itu pasti. Baik laki maupun perempuan yang ada X-nya itu. Ya kita sulit nyari yang X. Kalau sudah merana-rana, apalagi pasti di antara Wali Songo itu pasti ada yang X itu. Nah, saya nggak tahu siapa, saya sendiri juga nggak tahu X atau bukan. X-nya Nabi Fatimah atau bukan. Karena anaknya Rasulullah yang laki-laki itu mati semua. Ya kok dibilang Y itu, Y-nya Asyam betul. Keturunan Ismail ya, keturunannya Nabi Adam ya, semuanya rangkaian Nabi. Ini sebagai peneliti Pak. Tapi ya Pak Imadudin nggak bisa dibantah. Tapi saya berani bantah, bantahnya hanya begitu. Tapi yang kebenarannya sudah 50% daripada yang G, ya 0% itu jauh gitu loh. Ya tepuk tangan dulu. Nah, saya cerita tadi dari kelompoknya Raja Jawa ya. Sekarang Wangsa Sailendra. Nah, Wangsa Sailendra dimulai dari Pikatan. Pikatan punya anak Kayuwangi. Kayuwangi punya anak Belaksa. Belaksa punya
Daksa baru Tulodong. Eranya Tulodong inilah mulai ada masalah. Tadi Tulodong yang raja campuran itu Jawa sama Sumatera, wakilnya namanya Empu Sendok, menggulingkan tatahnya Tulodong, kudeta. Karena Tulodongnya kalah, Empu Sendok punya anak Isana, makanya dimanakan Sri Mahkota Isana ini bangsa Isana. Isana namanya. Isana punya anak namanya Dharma Wangsa. Ada namanya Mahendrata. Mahendrata perempuan, Dharma Wangsa laki-laki. Rajanya Dharma Wangsa. Mahendrata perempuan tadi dikawini oleh Udayana, menghasilkan Erlangga. Erlangga menikah dengan putrinya Dharma Wangsa, saudara sepupu. Ketika Erlangga punya anak Dewi Kilisuci tidak mau nikah, dia menjadi biksu apa, pokoknya sejenis itu, nggak mau nikah. Sehingga ada pemberontakan dari Tulungagung namanya Dyah Tulodong. Dyah Tulodong ini keturunannya Tulodong tadi yang Sriwijaya campuran. Karena pemberontakan bisa dipadamkan, akhirnya Erlangga menikah keturunannya Sriwijaya supaya bersatu. Nah, beralih lagi ya, persatuan ya, Pancasila. Ketika bersatu ini anaknya dua laki-laki, namanya Sri Samarawijaya sama Mapanji Grasakan. Dua. Ini yang dikenal dengan Jenggolo dan Panjalu, yang sampai detik ini berkelahi terus. Dua ini, Sri Samarawijaya ini wilayahnya dibilang orang daerah Malang, Singosari sampai Surabaya. Ya, Jenggolo Kediri sampai selatan wilayahnya. Dua-duanya Jawa Utara, Jawa Selatan. Dia punya anak sampai cucunya namanya ini Kirana sama Wajatrawa. Perang nih, dimenangkan daerah Wajatrawa Jenggolo. Akhirnya punya anak namanya Kameswara I menyatukan Jenggolo Kediri. Tapi orang tahu yang menang Jenggolo Kediri. Begitu Jenggolo punya anak si siapa? Yang Pandai Keramal itu? Ya, Joyoboyo, Aryodipa, Kameswara I, Asarmeswara I sampai Kertajaya. Kertajaya digulingkan Kenarok. Ketika Kenarok mengalahkan Tunggulametung, Kenarok menjadi raja menggulingkan Kertajaya tahun 1222. Dimenangkan Panjalu, Malang menang. Malang menang nih, Kediri jatuh. Bukan berarti Kediri diam aja nih. Keturunannya Sastra Jaya, Jaya Sabah sampai Jaya Katwang menggulingkan rangkaiannya Panjalu, yaitu Kertanegara, habis Kenarok sama Anusapati, Ronggowuni, kemudian Kertanegara punya anak nih si kelompoknya Kenarok, yaitu Raden Wijaya. Tadi mulai Kenarok, Lembu Beteng, Lembu Tal, Mahesa Cempaka, baru ke Raden Wijaya. Kertanegara dibunuh Jaya Katwang, Kediri menang. Raden Wijaya dari Panjalu gulingkan Jaya Katwang, akhirnya menang lagi kelompoknya Panjalu, Jaya Katwang Kediri. Nanti Brawijaya V digulingkan lagi sama Brawijaya VI dari mana? Kediri. Ini kondisi Indonesia sampai detik ini kita berkelahi terus kelompoknya Jenggolo Panjalu. Saya tidak tahu berhentinya sampai kapan. Ya ingat Pak Harto, Pak Karno itu dari Pakubuwono. Pak Harto dari mana? Bukan Pak Harto nyebutin Mataram I dari Lirboyo Kediri. Ini rangkaiannya terus berlanjut. Ya kita lihat sekarang rangkaiannya yang di Jawa Tengah. Namanya Mangkunegaran, Surakarta, Solotigo sama Jogja. Perjanjian Giyanti 1755 itu menjadi 3. Jadi Mangkunegoro 3 anaknya Mangkurat 4 itu semuanya kepingin jadi raja. Ya persis ya dengan yang terjadi di Jenggolo. 3-tiganya menjadi raja. Kesultanan Jogja yaitu Hamengkubuwono I, kemudian Kasuhunan itu Surakarta, Pakubuwono II, baru Pangeran Sambernyowo yang dibilang orang Mangkunegaran itu Mangkunegoro. Bu Iriani, Pak Jokowi itu Mangkunegaran, Pak Prabowo HB2. Tadi ya Hamengkubuwono. Juga dari Sultan Agung rangkaiannya jadi satu, Sultan Agung jadi satu nih 3-tiganya. Itu kondisinya. Kira-kira Pak Prabowo menyatukan Wali Songo ini supaya Wali Songo itu saudaranya semua. Karena Siti Sabina, Sutowijoyo, Seto Krepya, Sultan Agung Hanyokrowati, Sultan Agung Hanyokusumo, Amangkurat I, Amangkurat II, Pakubuwono I, Amangkurat IV, baru 3 pecah tadi. Itu kondisinya. Berarti kita tidak boleh berperang lagi. Tidak boleh kita perang saudara. Kalau ada intrik jelek-jelek itu bisa dinego. Dinego apa? Kalau kamu dapat kue A, aku dapat B. Jangan ribut. Kalau ribut itu rusaknya banyak. Membangun itu butuh duit. Kalau duitnya ribut gimana? Apa yang terjadi? Orang asing seneng mereka hantam kita. Saya kira itu aja ya. Jadi
Pancasila itu kuncinya bersatu, apalagi tujuannya makmur. Nanti sebelum bersatu adil dan makmur ya, supaya adil yang koruptor itu dibasmi ya, betul kan? Ya itu nggak usah kita takut-takut. Kalau emang dia nggak bener kesampaikan nggak bener ya nggak bener minggir, gantian lah yang bagus-bagus naik ya. Semoga Mama Kufron ini menghadirkan hakul Pancasila ini akan terkabul ya, terkabul. Kita semua dunia itu tentrem ayem, nggak perang, nggak ribut seperti yang terjadi Timur Tengah. Afrika sekarang ribut, Asia Selatan mulai ribut, India dengan China itu kawasan. India begitu keamanan benci sama Cina, begitu sama ekonomi bersatu sama Cina dia gara-gara ekonomi. Tapi keamanannya, kawasan perbatasannya ribut sama China. Daerah Lembagalwan kemarin satu pelaton habis, China maupun India. Lembagalwan itu daerah Tibet. Tibet itu namanya Arunachal Pradesh, itu tempatnya India yang berontak, itu ingin lepas bergabung sama Tibet. Tadi kondisi di India ya. Yang di Pakistan sama India rebutan Kashmir. Ya, yang sekarang ribut Rohingya. Itu lepas dari Myanmar masuk ke Indonesia, ke Aceh. Orang Aceh nolak-nolak, tak sebut sama dia. Aceh, tahu gak kepanjangannya Aceh? A itu Arab, C-nya Cina, E-nya Eropa, H-nya Hindi. Nah, Hindi itu termasuk Bangladesh. 1904 Bangladesh itu masuk bagian India. Kemudian separatis tahun 1904 masuk Pakistan Timur. Begitu tahun 75 nggak kerasan dengan Pakistan Timur, berdiri negara sendiri. Tahun 75 yang nggak mau berperang itu ngungsi ke Myanmar, namanya Arakan. Ingin mengambil wilayah Arakan. Nah ini separatisnya Bangladesh. Makanya diusir oleh Myanmar, itu kejadiannya. Saya kira demikian. Tadi saya nggak cukup banyak, besok saya kesini lagi. Saya mohon maaf pakaiannya begini karena saya malam-malam ingin menghadiri dan menemui saudara saya ini, Pak Mama Kufron Al-Bantani. Ya. Dan Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jamaah yang hadir di sini. Masya Allah, dapat barokah orang-orang Soko pada hari ini karena kedatangan daripada aneh Imaduddin Usman. Masya Allah, Rasulullah sampai titik salam kepada kita semua. Gayanya begitu. Na'udzubillah, kita tidak diajarkan seperti kita ala manhajil awliya ittis'ah. Kita manhaj wali songo yang arif dan bijaksana, berdakwah dengan ramah tidak marah, berdakwah dengan manis tidak bengis, berdakwah dengan beradab tidak biadab. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan boleh. Maulidina TV. Dengan fenomena yang banyak terjadi hari ini, saudara. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Saudara, Nabi sudah mengajak kita, mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah ke terang benderangnya Islam. Tapi Nabi memberi peringatan, saudara. Kata Nabi, hati-hati, ada arba'atun min umuril jahiliyah, ada 4 perkara merupakan perbuatan kebiasaan jahiliyah, la yatrukunahunna. Orang-orang jahiliyah nggak meninggalkan 4 perbuatan tersebut, saudara. Apa 4 perbuatan tersebut? 2 yang ingin saya bahas. Yang pertama, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah al-fakhru fil ahsab. Hanya modal membangga-banggakan garis keturunan, tapi tidak ada ilmu, amalnya buruk, akhlaknya buruk. Kalau hanya modal membangga-banggakan kakek saya, membangga-banggakan datuk saya, tapi tidak mengikuti jejak mereka, itu termasuk perbuatan jahili.
termasuk siapapun saudara, tanpa terkecuali termasuk Habib-habibnya. Kalau hanya modal membanggakan kakek saya, nasab saya, termasuk anak kiainya, termasuk anak walinya, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan nasab, modal membanggakan garis keturunan, apalagi sampai merendahkan orang lain, memandang hina orang lain, merasa diri paling mulia, perbuatan jahiliyah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara, nasab mulia itu anugerah dari Allah. Di satu sisi ada tuntutan bagi umat untuk mencintai, saudara. Tapi di sisi lain, bagi sepemilik nasab itu sendiri, saudara, kalau punya nasab mulia tapi nggak dibarengi dengan amal baik, hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah. Man asra'at man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang kalau amalnya buruk, nasab mulianya nggak akan ngangkat dia, saudara. Dulu ulama-ulama dulu, kalau ada anaknya, saudara, ulama-ulama dulu khususnya dari kalangan asyraf, kalau ada anaknya, saudara, apa dinasehati anaknya? Waladi al-jahlu gabih bi wabak agbah. Ya waladi, anakku, kebodohan itu jelek anakku, kebodohan itu buruk anakku. Bi wabak agbah. Tapi kebodohan kalau ada padaku dan padamu yang punya garis keturunan mulia, itu jauh lebih buruk, jauh lebih jelek lagi. Kenapa? Karena datuk-datukmu, silsilah yang ada di atasmu, orang-orang mulia, orang-orang berilmu, kalau kamu jelek, kamu bodoh, kamu jadi titik hitam dalam cahaya mata rantai tersebut, saudara. Maka hati-hati ikhwan, bapak ibu sekalian, nggak main-main, saudara. Itu tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ana dha. Pemuda bukan yang hanya bisa memandang, membanggakan, ini loh ayahku, ini loh datuku, ini loh kakekku, ini loh saudara. Itu bukan pemuda, tapi dia tidak berkarya. Tapi yang namanya pemuda, man yaquluha anadha, siapa yang bisa berkarya, itu betul-betul pemuda. Lasna wa in kunna dhu hasabin yauman alal ansabi nattakilu nabli kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Ulama-ulama dulu yang punya nasab mulia mengatakan, walaupun garis keturunan kami mulia, tapi haram bagi kami untuk bersandar kepada nasab. Kalau kakek-kakek kami membangun, maka kami juga harus membangun. Kalau mereka berjuang, kita juga wajib berjuang. Kalau mereka ibadah, kita juga harus ikut ibadahnya. Kalau mereka berilmu, kita juga harus berilmu. Kalau mereka jihad, kita juga harus jihad, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Makanya sekali lagi kami tegaskan, dimanapun tempat saya tegaskan, karena ini lagi rame-rame, saudara, urusan seperti ini. Kami tegaskan, nasab mulia kalau tidak dibarengi dengan amal soleh, tidak dibarengi dengan akhlak mulia, tidak dibarengi, saudara, dengan amal yang baik, hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah. Dan tafakhur bil ansab, membangga-banggakan nasab, siapapun dia, mau habibnya, mau cucu rajanya, mau anak ulamanya, mau anak kiainya, siapapun dia, membangga-banggakan nasab tanpa jadi motivasi untuk amal soleh, hanya merupakan perbuatan jahili. Na'udzubillah min. Madura, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, saudara, saya pengen ingatkan yang kedua, dan ini untuk siapapun nasihat ini, untuk diri saya sendiri, untuk kalangan habaib, dan untuk kalangan non habaib, untuk siapapun, saudara, nasihat ini karena dari Rasulullah SAW datangnya. Apa yang kedua kata Nabi yang termasuk perbuatan jahiliyah? At-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain, siapapun orangnya, saudara. At-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain, termasuk perbuatan jahiliyah. Dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
Apa kata Nabi? Ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Kata Nabi, ada dua perbuatan di tengah-tengah orang, dua perbuatan tersebut merupakan bentuk kekufuran. Apa dua perbuatan tersebut, saudara? Yang pertama, salah satunya kata Nabi Muhammad adalah at-ta'nu fil ansab. Sebelumnya saya jelaskan dulu maksud kufur di sini, kata para syurahul hadis, ay min khisalil kuffar, termasuk perbuatan yang biasa dilakukan orang kafir. Na'udzubillah min. Artinya kalau dilakukan oleh muslim minal kabair, termasuk dosa besar. Apa perbuatan tersebut? Kata Nabi, at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Jadi nyerang nasab orang lain itu yang pertama kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah. Yang kedua min khisalil kuffar, termasuk perbuatan kebiasaannya orang kafir. Na'udzubillah min. Habib, emang gimana itu gambaran ta'nu fil ansab yang diharamkan dalam syariat itu seperti apa? Gambarannya kayak gimana? Jangan saya yang jelaskan, biarkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya At-Taisir, beliau yang menjelaskan kama qal binahwi qadhin fi nasabin thabata fi dhahiri syara' bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi, yang dimaksud dengan ta'an fin nasab adalah menyerang nasab yang sudah dianggap sah dalam pandangan zahir syariat, saudara. Dalam pandangan zahir syariat, kalau ada sebuah nasab sudah dianggap sah, sudah dianggap tersambung, ulama-ulama mengakui menurut kriteria ilmu nasab nyambung, menurut kriteria fikih syuhrah istifadah nyambung, maka haram untuk dikutak-katik, saudara. Ini bukan saya yang ngomong, ini sabdanya baginda Nabi Muhammad, dan ini penjelasan dari para ulama, saudara. Makanya saya heran belakangan ini, masya Allah, kok ada orang yang tafakhur, bangga melakukan perbuatan haram. Saya nggak menentukan orang tertentu, siapapun, baik yang nyerang kepada Sa'ad Ba'alawi atau yang nyerang kepada nasab selain mereka, saudara, kepada siapapun. Kok ada orang bangga melakukan perbuatan haram, nyerang nasab yang sudah nyambung dalam pandangan syariat. Contohlah seperti yang dilakukan saat ini, nyerang terhadap nasab Sa'ad Ba'alawi, saudara. Saya bukan mau bela diri, saya bukan membangga-banggakan, haram, perbuatan jahiliyah banggakan nasab. Bukan butuh pengakuan, pengakuan itu datangnya dari para ulama. Tapi di sini saya harus bicara, ini kesian kalau ada umat yang